Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna jannatan haq wa anna naran haq wa anna kullama akhbara bihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita difahamkan bahawa keadaan yang akan datang lebih mencabar dalam dunia yang penuh pancaroba dengan pandemik dan sebagainya. Dan sebagai masyarakat awam, apakah persediaan yang mungkin kita dapat lakukan untuk menangani cabaran ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Amma ba'd. Terima kasih soalan daripada Ustadz Arif. Kita selalu mendengar bahwasanya masa-masa yang akan datang itu lebih mencabar dan lebih berbahaya dan lebih genting masalah-masalah yang akan terjadi di akhir zaman, sebab kita merupakan umat akhir zaman. Nabi kita adalah nabi penutup dan risalah kita adalah risalah yang sempurna sebagai penyempurna risalah-risalah sebelumnya. Jadi macam mana kita sebagai masyarakat untuk mendapatkan solusi ketika kita menghadapi permasalahan seperti ini? Rasulullah SAW sudah memberikan nasihat kepada kita bahwasanya nanti akan terjadi fitnah dan lain sebagainya. Sahabat bertanya, di dalam suatu riwayat juga disebutkan Sayyidina Ali memberikan jawaban juga, dan Sayyidina Ali juga yang mengatakan bertanya di dalam beberapa riwayat, "Famal makhrajum?" Apa jalan keluarnya, apa solusinya? Rasulullah mengatakan solusinya adalah kitabullah, Al-Quran. Fihi naba'u man qablakum wa khabaru man ba'dakum. Ada berita orang-orang sebelum kamu orang, dan ada akhbar orang-orang yang selepas kalian. Jadi Al-Quran ini merupakan solusi yang terbaik. Dan di dalam Al-Quran ini masih banyak ilmu-ilmu yang belum muncul di permukaan. Dan ilmu tersebut selalu memanggil kita dengan signal-signal yang kuat. Hanya saja kita ini ibarat handphone atau alat yang nak cari signal wifi. Wifi-nya sudah on, tapi kita tak on wifi di handphone kita. Jadi ketika kita on handphone kita dan on wifi-nya, otomatis akan terjadi connect. Kalau sudah connect dan speed-nya kuat, maka akan ada proses upload dan download. Dan itu merupakan ilmu yang merupakan warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Salah satu daripada ilmu yang terlupakan adalah ilmu fiqh tahawulat, ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat. Ilmu tersebut sudah ada di dalam Ummu Sunnah. Ummu Sunnah ini merupakan ibunya hadis. Sebagaimana Al-Fatihah itu Ummul Kitab, ibunya Al-Quran. Semua isi daripada Al-Quran itu kesimpulannya ada di dalam 7 ayat. Sebab itu dikatakan Ummul Kitab. Kalau hadis sunnah ada pada Ummu Sunnah, yaitu hadis yang terkenal atau famous dengan panggilan hadis Jibril, yang Rasulullah menjelaskan di situ tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Ilmu inilah yang akan membuat seseorang memahami apa peristiwa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan macam mana sikap kita untuk memahami peristiwa-peristiwa tersebut untuk kita dan anak-anak kita. Apa faedahnya? Supaya kita ini selamat di dunia daripada fitnah yang menyeret kita sampai ke dalam api neraka. Supaya kita ini selamat ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini selamat dengan keluarga kita, anak cucu kita, dan orang-orang yang kita cintai. Karena keselamatan itu merupakan penting di dalam agama. Sebab keselamatan itu adalah assalam, dan surga itu darussalam. Dan assalam merupakan namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari salam sendiri ada agama Islam. Dan dari salam sendirilah kita sebagai muslim. Jadi maknanya tujuan kita itu untuk selamat di dunia. Kalau itu yang difahami oleh masyarakat, insya Allah kita akan selamat. Jadi kuncinya Al-Quran, bukan hanya membaca,
Karena Rasulullah sudah sebut, nanti akan banyak pembaca-pembaca Al-Quran. Dulu tak ada istilahnya gelaran di masyarakat reciter of Al-Quran. Tapi sekarang orang-orang pandai membaca Al-Quran. Bukan salah, tapi semakin meningkat pembacaan Al-Quran, namun sedikit pengkaji Al-Quran. Kalau Al-Quran, baca dengan nama Tuhanmu, dan tadabburi Al-Quran apa makna-maknanya. Sebab ini guideline kita untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di akhir zaman. Jadi jangan sampai kita menjadi mangsa media, jangan sampai kita menjadi mangsa propaganda, jangan sampai kita menjadi mangsa agen-agen Dajjal. Sebab itu kita kena kembali kepada Al-Quran sebagai guideline kita, kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW, dan kembali pada ucapan-ucapan para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi Muhammad SAW disebut sebagai an-namatul awsat, pengikut-pengikut daripada an-namatul awsat yang ada di dalam fikih tahawulat. Dengan itu insya Allah kita akan selamat dan kita akan hidup secara damai, dan kita akan menyebarkan kedamaian di kehidupan yang penuh dengan fitnah ini tadi. Terima kasih Ustaz.